Nah, kurang lebih kalau misalkan untuk proses di database-nya ini, nanti teman-teman cukup abaikan tabel yang lain karena memang saya pakai aplikasi yang sudah ada. Jadi yang pertama itu yang kita pakai ada akses detail sama user. Ini mungkin penamaannya beda dengan yang Excel tadi ya. Halo, balik lagi di channel pribadi saya. Nah, kali ini saya mau bahas tentang proses pembagian hak akses pada sebuah aplikasi. Jadi inti dari si pembahasan ini sebenarnya kita akan coba bagi-bagi hak akses modul apa aja yang bisa diakses oleh para pengguna aplikasi yang kita buat. Jadi di sini kebetulan saya ada dummy contoh untuk pembuatan aplikasinya. Jadi sederhananya itu adalah kita akan membagi role atau modul-modul apa saja yang bisa diakses oleh user tertentu. Contohnya misalkan di sini saya ada 3 jenis. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan kalau kebutuhannya banyak. Kebetulan saya ada 3. Yang pertama ada admin. Admin itu jelas adalah administrator si aplikasi. Ini admin dev itu mungkin kalau kalau di lapangan mungkin kayak usernya, pengguna secara globalnya. Kalau di sini kebetulan saya penggunanya itulah admin dev, admin departemen. Terus di sini ada satu user ini sebagai pengguna aplikasi lain, tapi modulnya juga berbeda. Di sini contohnya adalah rekrutmen, gitu ya. Saya coba buka sebagai admin dulu. Nah, si admin ini kebetulan karena memang si administrator adalah pengelola si aplikasi, jadi si administrator ini bisa membuka semua modul yang ada di sini. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada banyak menunya, ada banyak modul-modul yang bisa diakses, gitu ya. Nah, prosesnya kalau misalkan si admin jelas bisa mengatur akses-akses teman-teman user yang menggunakan si aplikasi ini ya. Jadi intinya si administrator itu bisa menggunakan atau memakai semua modul yang ada di aplikasi ini, termasuk proses pengaturan sebenarnya. Saya coba contoh logout lagi. Contoh pengguna yang kedua misalkan untuk admin departemen, admin dev, saya coba sign in. Nah, kalau untuk admin departemen ini dibatasi, hanya modul tertentu yang ditampilkan. Kalau dashboard semuanya default dapat, administrator dapat, termasuk admin departemen juga dapat, dan dia hanya punya akses ke data karyawan departemennya dia aja, kayak gitu ya. Kalau yang tadi yang saya itu sampai ada beberapa contohnya, misalkan yang admin tadi ya. Nah, ini di sini ada data karyawannya dari departemen berdasarkan departemen si administratornya. Terus dia juga punya akses ke data karyawan semuanya juga, aktif menaktif semuanya. Ini administrator. Jadi si admin departemen tadi hanya dibatasi bisa mengakses dashboard dan juga data departemen sesuai dengan loginnya dia. Gitu ya. Di sini saya contoh nama departemennya Triple J. Jadi dia hanya bisa mengakses data list karyawan yang ada di departemen Triple J aja, gitu ya. Itu adalah akses atau role si untuk admin departemen atau user ya. Terus satu lagi saya menggunakan contoh lain adalah pengguna aplikasinya dalam bagian rekrutmen. Contoh saya sign in. Nah, langsung untuk saya rekrutmen dia ada modul tambahan. Modul tambahannya itu adalah data promosi. Dia adalah sebagai pengendali data-data teman-teman yang dipromosikan, contohnya seperti ini. Nah, dia juga punya akses ke data karyawan all, persis kayak yang administrator tadi, tapi dia hanya bisa yang all aja. Kalau yang tadi kan yang untuk administrator dia ada data karyawan departemen dia sendiri, dia nggak bisa akses yang Z ini, tapi dia dikasih akses untuk yang semuanya. Ada tambahan modulnya adalah data promosi ya. Nah, prosesnya jadi logikanya adalah dari ketiga user atau ketiga pengguna ini kita perlu definisikan dulu masing-masing dari aksesnya itu. Nah, saya di sini sebenarnya udah buat sederhana banget relasinya. Saya udah mulai lupa sebenarnya cara buat relasi di tabel-tabel, tapi kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada tabel user, ini adalah orang-orang yang punya akses ke aplikasi semuanya, termasuk administrator juga disetting di sini. Itu ada ID sebagai primary. Terus di bawah itu ada tambahan ada ID access. ID access ini akan merujuk ke tabel akses. Nah, di sini ada ID access the primary, terus di sini ada nama aksesnya. Nama aksesnya misalkan contoh kayak administrator atau tadi admin departemen atau rekrutmen atau macam-macam sesuai dengan kebutuhan si aplikasi. Jadi ini ada nama aksesnya. Nah, si tabel akses ini dia punya rinciannya. Rinciannya itu saya ada tabel detail akses.
Jadi kalau ini secara garis besarnya, terus dirincikan lagi, ada yang namanya tabel detail akses. ID-nya dia auto increment, jadi saya pakai primary juga di sini. Tapi di sini ada foreign key, ada ID access merujuk ke tabel akses. Terus di sini ada list modulnya. Nah, dari ketiga tabel ini teman-teman nanti mungkin bisa kembangkan. Intinya untuk proses pemilahan akses itu saya menggunakan 3 tabel ini dengan role contoh seperti ini. Di sini saya kasih ketentuan administrator punya akses ke semua modul, jelas ya. Ini tadi sudah disimulasikan bahwa administrator punya akses ke semuanya. Terus administrator penentu akses ke modul untuk setiap pengguna aplikasi. Ini pakai fungsi CRUD. Jadi si administrator punya kewenangan untuk memberikan akses ke setiap orang atau ke setiap pengguna aplikasi. Terus di sini untuk yang role yang ketiga, setiap pengguna aplikasi mempunyai akses ke modul tertentu. Jadi intinya si prosesnya ini kita bisa masukin usernya macam-macam, banyak, dan modulnya juga bisa macam-macam. Jadi misalkan antara user yang A dan user yang B dan user yang C ini punya modul, misalkan modulnya 1, terus dia bisa akses 2, bisa akses 3, misalkan contoh kayak gitu. Terus kalau yang ini, yang B misalkan dia hanya bisa akses 2 dan 3 aja. Kalau yang C misalkan dia nggak kelihatan ya, bisa kasih contoh. Misalkan untuk yang C dia hanya bisa akses yang 1 dengan yang 3. Nah, kita bisa setting seperti ini. Jadi si user A bisa akses modul 1, 2, 3, user si B bisa akses 2, 3, yang C hanya 1 dan 3 gitu ya. Terus di sini juga saya kasih tambahan role, antar pengguna aplikasi walau punya jabatan yang sama bisa mempunyai akses yang berbeda. Contohnya misalnya seperti ini saya geser ya. Misalkan dia di sini posisinya admin, terus posisinya admin. Misalkan ini manajer. Nah, walaupun dia posisinya sama, jabatannya sama, dia bisa disetting mempunyai akses ke modul yang berbeda-beda juga. Jadi si role keempat ini adalah tambahan. Jadi intinya setiap orang yang ada di aplikasi bisa customize, bisa macam-macam modulnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kurang lebih kalau misalkan untuk proses di database-nya ini, nanti teman-teman cukup abaikan tabel yang lain karena memang saya pakai aplikasi yang sudah ada. Jadi yang pertama itu yang kita pakai ada akses detail sama user. Ini mungkin penamaannya beda dengan yang Excel tadi ya, tapi kurang lebih inti dasarnya itu sama. Contohnya misalkan di user, di sini semuanya saya telanjangi termasuk password belum saya encrypt. Contohnya misalkan kayak gini, saya ada akses, ada admin dev sama Nadia ada 3. Nah, aksesnya itu 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini kita perlu jabarkan di tabel yang lain, yaitu tabel akses ya. Di tabel akses kita jabarkan, kita mundur dulu. Nah, yang ini si akses ini yang tadi 1, 2, 3 itu kita terjemahkan dulu. 1 itu sebagai administrator, terus 2 itu sebagai admin departemen, yang ketiga itu sebagai rekrutmen. Nah, yang tadi ya, yang ini kan tadi loginnya itu admin, kalau ini admin dev, yang tadi namanya Nadia ya, kayak gitu. Nah, si ID access ini ada jelas primary key sesuai dengan yang tadi sini, jadi nggak boleh ada yang sama. Nah, prosesnya itu kalau misalkan kita mau tambahin satu lagi, misalkan yang keempat itu misalkan manager gitu ya, nanti teman-teman tinggal tambahin aja di sini prosesnya. Setelah si tabel akses, berarti kita perlu menjabarkan kembali si akses yang 1, 2, 3 itu mempunyai akses ke modul apa aja. Contohnya misalkan di sini. Nah, kebetulan sudah berurut. Contohnya nih yang ini ID yang ini diabaikan ya. ID ini sebagai hanya sebagai primary aja, primary untuk proses hapus sebenarnya. Yang teman-teman perhatikan ada ID access, di sini ada ID access, di sini 1 banyak nih. Artinya si 1 ini kan tadi sudah diterjemahkan sebagai administrator. Nah, si administrator punya akses ke sini ke temporal schedule, email, cancel, BPJS, karyawan dan sebagainya. Ini semua modul si administrator bisa akses. Gitu ya. Modul yang disebutkan di sini si administrator bisa, termasuk si administrator juga bisa kita hapus nih, misalkan contoh untuk yang email dia nggak bisa akses, bisa aja. Terus di sini ada yang 2 itu adalah admin dev. Admin dev itu hanya bisa akses modul karyawan dev. Nah, terus satu lagi yang
tiga itu adalah rekrutmen. Rekrutmen itu dia bisa akses ke modul promosi, terus yang ada satu lagi ada karyawan ya. Saya kasih contoh, dia login sebagai rekrutmen dulu. Nah di sini udah jelas ya, cuman ada dua, data karyawan sama data promosi persis. Dan yang ini kita misalkan tambahkan akses untuk yang rekrutmen, kita kasih dia email, akses ke email, kita tambahin aja. Nanti teman-teman bisa kasih akses yang lain juga, misalkan contoh ini 3 itu mewakili rekrutmen, saya kasih dia akses ke email, saya kirim. Nah kita reload ya, nah dia langsung nambah, dia dikasih akses untuk proses update emailnya ini. Termasuk kita bisa hilangkan, contohnya misalkan dia nggak perlu nih akses ke data karyawan oleh ini, nggak perlu nih untuk yang rekrutmen, ya berarti kita hapus aja di sini. Nah yang rekrutmen, yang karyawan all ini kita hapus, kita oke. Nah, nanti otomatis yang karyawan all ini pasti hilang. Nah jadi gini, jadi proses pembagiannya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau ulik lagi, sebenarnya ini modulnya itu bisa sebanyak mungkin, karena memang saya ID access di sini bukan primary, jadi intinya dalam satu data itu bisa macam-macam gitu ya. Termasuk ketika nanti teman-teman mau menghapus akses tertentu, nanti interface-nya tinggal dibikin berdasarkan hapusnya, kita berdasarkan yang ID ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah prosesnya apalagi, di scriptnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa di bahasa pemrograman web, nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Saya punya satu file PHP namanya atur akses. Nah ini si atur akses ini adalah penerjemah dari kondisi yang ada di sini. Oke. Contohnya misalkan untuk yang modul karyawan all, modul karyawan all ini saya filter lagi. Ini adalah script untuk menampilkan yang ini, menampilkan menu-menu yang ini. Jadi contohnya di sini misalkan contoh tampilkan dari akses detail yang punya ID aksesnya di sini, dan modulnya itu adalah karyawan all. Jelas ini adalah kondisi untuk menampilkan karyawan all. Kalau karyawan all-nya itu punya nilai lebih dari 1, maka tampilkan yang ini. Terus juga di yang kedua saya promosi, contohnya ini kalau dia punya akses ke promosi di akses detailnya, maka tampilkan yang ini. Begitu juga yang lain, contohnya ini lagi nih, kalau dia punya akses atau punya data di akses detail itu ada cancel, maka tampilkan untuk modul cancel kayak gitu. Jadi teman-teman hanya perlu menggunakan si atur akses ini. Sebentar, si atur akses ini saya selipinnya kalau nggak ada di indexnya. Atur akses, nah ini adalah untuk yang menu site yang di samping. Menu site yang di samping saya sisipin atur akses.php, jadi muncul di sini. Jadi yang dirubah itu adalah menu-menu yang di samping ini. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal sesuaikan. Kalau punya aplikasi modulnya banyak dan modulnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, berarti kita perlu menerjemahkan semua data yang ada di dalam tabel detail yang ini. Setelah diterjemahkan, berarti tinggal kita pakai kondisi, pakai if ya. Kalau jumlah recordnya lebih dari sama dengan 1, maka tampilkan yang ini. Begitu kurang lebih. Sip. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapetin ilmu-ilmu yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang nyimak dari akhir sampai dari awal video sampai dengan akhir, gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.